Kita nggak akan pernah tahu betapa berharganya seseorang sebelum kita kehilangan orang itu untuk selamanya. Iya. Itu salah satu poin. Hai and welcome to The Flick, bareng gua Rabi Ijul, dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? Ketika berhenti di sini. Ketika berhenti di sini. Film ini dirilis pada tahun 2023 dengan genre drama dan romance. Untuk sang sutradara yaitu Umay Shahab. Sebelumnya kita pernah bahas nih Han, film dia sebelumnya yaitu film Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah. Dan film ini merupakan film keduanya si Umay Shahab. Untuk para pemainnya yaitu ada Prilly Latuconsina kembali menjadi pemeran utamanya. Terus ada juga Reval Hadi, Brian Domani, Ute si Ute, Sal Priadi, Widiawati, dan juga Cut Mini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Film ini menceritakan Dita yang harus berjuang untuk mengobati rasa kehilangannya saat Edison meninggal. Edison adalah pacar Dita selama 4 tahun. Dita lalu akhirnya menemukan sebuah kacamata AI yang bisa membuat AI seperti Edison. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Oke, untuk pembahasan pertama mungkin kita bahas dari segi cerita kali ya. Iya. Menurut aku di sini film Ketika Berhenti di Sini itu lebih mudah dipahami dibanding Kukira Kau Rumah, ya nggak sih? Iya, itu sangat-sangat jelas. Iya, karena kalau di Kukira Kau Rumah tuh endingnya kita dibuat mikir banget gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kita nggak dibuat mikir, ceritanya ya sederhana gitu, tapi kita bisa paham dengan sekali tonton gitu, nggak perlu mikir-mikir panjang gitu. Tapi dia bukan cuman film yang kita nggak perlu mikir panjang dan ece-ece ya. Menurut aku film ini tuh punya deep meaning. Jadi kayaknya Umay dan Prilly ini memang selalu bikin film-film yang emang punya makna tersendiri gitu nggak sih? Iya, benar. Iya, apalagi kan spesialis film ini tuh membahas tentang rasanya kehilangan dan ketidakterimaan atas kehilangan itu. Itu sih mungkin poin pertama yang aku suka dari film ini. Oke, kalau misalkan kita bahas cerita, jujur buat aku ini film keduanya Umay kan? Iya. Perbandingan dari film pertama dengan film kedua itu jauh banget perbandingannya ya, entah dari segi cerita, visual dan segala macam. Cuman dari segi cerita, tadi kamu udah bilang kalau misalkan cerita ini tuh lebih solid. Solid! Solid! Cute! Lebih tidak ngambang, lebih jelas alurnya mau kemana. Jadi kalau misalkan yang aku rasa tuh kalau ketika, Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah buat aku ceritanya tuh rada makna tersurat dan tersirat gitu. Iya. Tapi kalau ini ceritanya itu lebih jelas, lebih bold. Oh, pengen seperti ini, ceritanya tuh ini gitu. Dan kalau misalkan ngomongin dari inti cerita, buat aku inti cerita dari film itu ada beberapa sih kan. Salah satunya itu yang paling aku kena adalah ini akan terdengar sangat-sangat klise ya. Cuman ini beneran apa yang aku rasain di film ini. Kalau orang tuh banyak ngomong, kita nggak akan pernah tahu betapa berharganya seseorang sebelum kita kehilangan orang itu untuk selamanya. Iya. Itu salah satu poin yang buat aku kena banget di film ini. Karena bener-bener dia menggambarkannya dengan jelas gitu. Ketika selama 4 tahun nih mereka pacaran, mereka tuh yang kayak, aduh, Prilly-nya tuh yang kayak, lu gimana sih, lu sayang gak sih sama gue, gini, bla 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 segala macam. Seakan-akan terlihat tidak menghargai si Ed. Iya. Tapi ketika si Ed-nya meninggoy, menghilang dengan selamanya, baru dia sadar dan betapa drastisnya lah gitu perubahan dia gitu sih. Itu sih. Jadi aku cukup suka dengan mininya Yan. Ceritanya itu cukup solid lah gitu. Dan juga kalau ngebahas ending, ya benar sih Yan, buat aku endingnya itu lebih jelas gitu. Iya. Thanks God di sini tuh gak ada kerandoman yang aneh banget, tau gak sih? Iya, bener. Endingnya tuh jelas di sini gitu. Kayak Umay dan Prilly tuh, mungkin belajar dari film yang sebelumnya kali ya. Karena film-filmnya itu gak semua orang memahami dengan cepat maknanya gak sih? Iya. Dan jujur, kalau yang endingnya sih yang bikin plot twist. Iya. Yang aku kira Kau Rumah. Iya. Tiba-tiba kayak what gitu. Cuman ya kalau di sini film aku lebih jelas lah gitu. Iya, benar. Dan juga Dan juga yang aku suka di sini adalah gini. Pengenalan karakter Ed itu diceritain di awal, jadi bikin kita tuh bener-bener
paham gitu rasanya kehilangan Ed gimana, dan paham betapa perannya Ed di dalam hidup Nindita tuh kelihatan gitu. Justru malah di sini menurut aku perannya Ed itu karakternya lebih kelihatan terhadap drastisnya kepada hidup Dita dibandingin si Ivan gak sih? Iya. Ya misalnya Ivan menemani, of course Ivan menemani Dita gitu kan. Cuman kayak menurut aku di sini tuh aku sukanya kan kadang suka ada tuh film-film yang mungkin nyeritain orang yang udah meninggal gitu, tapi cepet gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak nggak di banyak, momennya tuh nggak banyak gitu. Jadi kalau di sini tuh mungkin kayak setengah jam pertama nggak sih itu tuh? Lebih bahkan lebih ya, sejam kurang bahkan. Iya kayaknya pokoknya sekitar setengah jam itu tuh ngomongin tentang hubungannya Ed dan Dita. Jadi aku sebagai penonton ngerasanya ketika kehilangan Ed tuh bener-bener ngerasa jadi sedih juga gitu loh. Kayak ibarat aku nge-ship Ed dan Dita terus tiba harus kehilangan tuh bener-bener sedih banget loh untuk kehilangan Ed. Itu sih yang aku suka. Jadi kita main aja kan, kalau buat aku pribadi itu kayak aku suka dengan karakter development-nya itu sih yang kamu bilang. Kayak emang aku lupa kayaknya sejam kurang itu cuman ngebahas antara Ed sama si siapa namanya? Dita gitu. Jadi dari awal mulanya mereka PDKT sampai mereka jadian, sampai mereka bertahun-tahun jadian tuh diperlihatkan dengan jelas gitu. Jadi kita tuh sebagai penonton tuh ngelihat kayak, wih ada hubungan yang kuat nih antara Ed dan Dita gitu. Mereka tuh gak cuma sekedar kenalan bahagia doang, tapi ada sebuah fase yang bikin si Dita tuh menyesal segitunya gitu. Kita dilihatin fase itu gitu. Kalau misalkan, nah aku kira kan kalau misalkan aku lihat dari trailer kan tiba-tiba aku mikirnya aspeknya Ed tuh cuma bentar doang nih si Brian Domina ini hidupnya gitu. Aku akhirnya aja gitu. Karena yang udah film-film tuh kan biasanya kayak gitu kan, menceritakan tentang meninggal kehilangan kan kayak gitu. Tapi Umay dan Prilly ini dan juga Monty Tiwa di sini sebagai penulis ini pengen memperkuat hubungan karakter development-nya si Brian ini gitu. Jadi ya benar kata kamu, kalau misalkan si Dita itu bener-bener ngerasain bersalahnya itu kerasa ke penonton gitu. Dilihatkan dan digambarkan dengan jelas gitu. Gitu sih. Nah terus kalau misalkan si Ivan, buat aku ya suwe aja sih. Enggak, aku masih kasih catatan ya. Kalau di film sebelumnya yang Kukira Kau Rumah, aku bilang Pram itu yang toksik gitu. Cuman di film ini tuh buat aku yang toksik itu sebenarnya si Dita ini yang toksik gitu. Karena ini bukan masalah gender ya, maksudnya ya kan aku bilang kalau misalkan yang sebelumnya kan Pram yang toksik nih sebagai seorang pria gitu, tapi di sini buat aku merasakan kalau si sosok Dita ini sebagai perempuan yang toksik gitu, karena buat aku apakah kita tidak dilihatkan dengan jelas, tapi aku ngerasa Ed itu tidak segitu jahatnya sama Dita deh sehingga diperlakukan Dita seperti itu. Menurut aku enggak sih di sini. Iya kan maksudnya. Ini bukan gara-gara aku ngebela pria juga ya gitu. Iya sih, karena gini, jadi kan gini, di pertengahan, kan awal mereka kenalan nih, mereka jadi bahagia. Saya kira mama setelah berapa tahun pacaran tuh udah mulai ini masalah gitu kan. Nah di situ diceritakannya kayak Dita tuh merasa Ed tuh nggak ada waktu untuk dia, tapi Ed itu kerja. Dan di sini tuh kayak ngasih lihat, dan ternyata Ed sebenarnya justru care banget kan sama Dita. Jadi kalau menurut aku tuh Ed tuh ada yang pas mereka berantem tuh Ed ngomong kayak, kalau masa ini banget sih, quotes banget sih. Kita tuh nggak bisa mengandalkan orang untuk menyelesaikan insecurity kita, ya nggak sih? Nah di sini tuh diperjelas, jadi ya kenapa aku setuju kalau di sini emang Ditanya yang toxic, karena Ditanya sendiri tuh dia yang insecure, tapi dia sendiri yang nggak bisa menyelesaikan itu gitu. Nah terus kalau si Ivan, kataku dia emang suwe aja gitu, lagi sial aja dapet dia suka sama cewek yang problematika seperti ini gitu, karena gini, apakah kita bisa menyalahkan si Dita karena jadi menerima cintanya Ivan? Buat aku itu nggak bisa disalahin gitu. Kenapa tuh? Karena gini, karena buat aku ini pemikiran aku ya, sosok perempuan Dita nih yang baru kehilangan orang yang sangat berperan lah dalam hidupnya, dia tuh akan butuh sosok yang buat nemenin gitu. Dan dia butuh sosok si Ivan ini gitu, sebagai yang nemenin dia gitu. Jadi buat aku, apakah si Dita salah menerima Ivan? Buat aku ya nggak salah juga sih. Toh juga si Ivannya senang-senang juga kan. Tetapi yang aku salahkan adalah perlakuan si Dita kepada Ivan itu yang salah. Yang pas dia tuh udah ketemu kacamatanya. Kamu nyadar nggak sih ketika si Dita menemukan kacamatanya itu, dia tuh kayak acuh tak acuh gitu sama si Ivan, itu nggak sih?
Dan yang kita sadari adalah dari awal mereka pacaran, kayaknya dia manggil Ivan bukan kata sayang. Kalau si Ivan kan manggil Dita sayang kan. Kalau si Dita manggilnya cuma fun gitu, fun doang gitu. Jadi kayak buat aku bukan masalah nggak salah nerima Ivannya, tapi bagaimana si Dita ini memperlakukan si Ivan itu sih yang salah gitu. Bukan hubungannya yang salah. Masalahnya itu bukan di hubungannya, tapi perlakuannya ini sih. Iya sih. Tapi gini, aku mungkin gini, karena screen time Ivan dan Dita. Jadi kayak gini, filmnya menceritakan dari awal si Ed meninggal, terus tiba-tiba langsung berapa tahun kemudian Ivan dan Dita udah pacaran. Jadi nggak ada tuh menceritakan tentang gimana Ivan dan Dita bisa pacaran. Tiba-tiba udah pacaran aja. Nah, karena screen time yang sedikit itu ngebuat aku merasa sebagai penonton ya, aku merasa kayak, aduh Ivan tuh kayak maksa banget ya, dia masih nungguin gitu loh. Dia nungguin bertahun-tahun, dan aku merasa kayak, apalagi pas ada di scene yang dia marah-marah tentang kacamatanya itu loh. Yang di Bang Ijul itu. Iya, Bang Ijul. Mungkin ya emang, ya mungkin orang bisa berpendapat lain kali ya. Tapi menurut aku di situ tuh kayak, lu udah tahu nih ada yang salah dengan Dita. Maksudnya lu nggak usah marah-marah gitu. Nggak tahu ya, menurut aku kayak marahnya dia tuh terlalu, kan lu yang mau sama Dita, berarti lu yang harus terima resikonya dong. Kalau dan dia kan udah berteman berpuluh-puluh tahun, berarti kenal Dita tuh lebih lama daripada Ed kenal Dita dong. Maksud aku kayak dia udah tahu sifatnya Dita. Jadi menurut aku, ya kan lu yang mau sama Dita, ya lu harus terima lah kalau Ditanya belum bisa move on gitu. Makanya mungkin pas di ending ternyata dia bisa nerima itu kan. Ya udah gitu. Tapi aku justru kurang merasa chemistry antara Ivan dan Dita gitu loh. Aku malah kayak kurang setuju kalau endingnya Ivan dan Dita. Aku lebih setuju kalau endingnya ya Dita sendiri dulu aja. Iya nggak sih? Aku lebih setuju kayak endingnya Dita sendiri dulu. Dita selesaiin masalahnya dulu gitu. Ketika memang dia udah memang benar-benar berdamai, dia udah dengan semuanya berdamai gitu, dia udah bisa move on. Mungkin beberapa tahun kemudian mau dia balik lagi sama si Ivan ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut aku tuh kayak kayak dia terlalu cepat aja gitu sama Ivan. Ya nggak sih? Buat aku sih kalau yang masalah di Bang Ijo, yang masalah dia minta data si Ed-nya dihilangin. Buat aku tuh mungkin dia ada rasa cemburu segala macam. Cuman di satu sisi aku merasa emang kacamata itu udah gak sehat sih ini. Iya sih. Kayak dia tuh berarti kan berhalusinasi kan. Takutnya tuh dia tuh jadi ini skala. berhalusinasi gitu kan. Karena buat aku kayak itu udah nyeremin sih ketika dia udah menganggap si Ed ini program ini bisa berbicara supaya layaknya manusia gitu. Buat aku itu udah sesuatu yang nyeremin gitu. Dan buat aku di situ langkah si Ivan udah benar sih. At least mau dia mendapatkan hatinya atau enggaknya si Dita, buat aku dia tuh udah nyelamatin Dita loh. Kalau masalah endingnya maksudnya kalau endingnya dia bareng Dita lagi atau enggak, ya itu mah nggak tahu lah, itu terserah para penonton gitu. Tapi buat aku pribadi adalah salah satu action terbaiknya Ivan adalah ketika dia ngapus sistem ad itu sih. Karena segitu parahnya loh mental dia terganggu gitu. Dan semakin lama semakin terganggu loh mental dia gitu. Iya, nggak jadi ini skala. Iya, dia bisa jadi di skala selanjutnya gitu. Iya sih, ya gitulah. Iya gitu sih. Tapi aku setuju kalau misalkan endingnya itu mereka pisah dulu, aku setuju sih. Cuman kalau yang masalah perlakuan Ivan kepada Dita, ya buat aku paham lah sebagai seorang Ivan tuh yang dia tuh peduli lah sama sosok ini gitu. Iya. Pengen ngelindungin, dan pengen. Dia udah suka bertahun-tahun. Gitu. Tapi aku sempat agak ngerasa ini antara obsesi atau emang beneran sayang gitu. Tapi emang ya pasti ending membuktikan kalau dia emang beneran sayang. Iya sih, maksudnya kalau aku jadi Ivan ya, pas tahu kayak gitu mendingan aku cabut sih. Iya, makanya aku mending cabut lah semua. Cuman ya udah mungkin dipaksakan lah sayangnya karena udah bertahun-tahun, jadinya ya kadang kan rasa sayang kan tidak meminta rasa balik kan. Kalau emang lu beneran tulus sayang kan, lu tidak berharap dengan tidak berharap imbalan kasih sayang balik gitu. Iya, terus kita ngomongin acting kali ya. Oke. Kasiannya Aprilia di sini nangis mulu. Jujur hampir nggak sih, hampir banyak banget momennya dia nangis nggak sih? Iya, banyak momen sedih, depresi gitu. Tapi dia tidak seceria Niskala ya. Di sini dia emang lebih emang dari awal dia juga tipe yang kayaknya introvert gitu loh, nggak banyak. Kayak dia tipe yang introvert gitu, yang bukan yang banyak yang ceria, yang gimana gitu. Jadi
ya emang kehadiran Ed di hidupnya dia tuh kayak menambah warna aja gitu dalam hidup dia. Aku lupa apakah kayaknya bahagianya dia ini di film ini bentar banget nggak sih? Aku lupa. Iya, Cuman beberapa momen doang kan? Cuman yang pas dia sama Ed. Sama Ed, sama dia ulang tahun. Iya, terus ya udah sih kayaknya. Sisanya tuh lebih ke kayak orang-orang yang depresi gitu. Depresi akan ditinggal orang yang disayang sih. Iya. Dan gitu sih. sepanjang filmnya kayak gitu. Iya, benar. Sampai di ending juga dia akhirnya nangis-nangis lagi gitu kan ya. Jadi ya cukup berbeda lah dengan acting dia pas ketika Kukira Kau Rumah gitu sih. Iya. Aku juga suka Brian Domini sih di sini. Tapi actingnya bagus. Cuman aku suka dia karena dia ganteng. Gimana ya? Aku suka dia karena karakter Ed-nya kali ya. Aku suka karakter Ed-nya gitu loh, yang tipe apa ya? Tipe yang penyayang keluarga gitu, kayak idaman banget lah gitu si Ed-nya gitu. Menurut aku ya di sini tuh. Ya itu aku suka actingnya Brian Domini ya. Keren sih. Dan juga udah sih itu doang. Buat aku pribadi sih, aku belum merasakan, aku jarang nonton film-film beliau sih, jadi aku tidak punya referensi nih perbandingannya kayak gimana sih. Iya, mungkin karena aku udah nonton beberapa film dia, cuman mungkin masih yang di dalam tahap, kayaknya Brian Domini ini menurut aku aktingnya bagus, cuman kayak dia belum mendapat kesempatan dapat peran yang lebih gimana gitu. Iya. Paling yang peran dia paling beda tuh adalah di Miracle in Cell. Itu kan dia masih agak lucu. Iya, itu kan dia kayak jadi yang kayak apa sih, yang hack gitu lah, yang budaya salah satu tahanannya di situ gitu. Sisanya ya dia tipe-tipe di film apa, Ayo Putus, Bumi Manusia, yang tipe-tipe yang jadi yang ganteng-ganteng aja gitu. Iya, emang aku jarang nonton film beliau sih, jadi bingung sih kalau bikin perbandingannya sih An. Iya, dan juga kita ngomongin visualnya. Oke. Di sini lebih berwarna ya. Jauh banget sih, sumpah jauh banget. Agak-agak mirip Her, tapi nggak mirip-mirip banget ya. Maksudnya mungkin karena aku kalau udah ngeliat film yang colorful, sekarang tuh kebayangnya Her, tau nggak sih? Iya. Pokoknya kalau udah dia warna ungu, warna ini, warna apa merah gitu ya, warnanya jelas, aku udah kebayangnya film Her gitu. Mungkin setipe kali, cuman kalau misalkan aku rasain ya, kalau film Her itu dia tuh nggak cuma di color grading, tapi main di lighting juga gitu. Oh iya. Jadi kalau Her kan ada emang color grading kan properti segala macam kan, dan juga ditambah dengan lightingnya gitu. Ngerti? Ya gitu sih. Iya. Tapi aku setuju sih, ini jauh lebih berwarna, jauh lebih colorful dibanding film-film sebelumnya. Lebih kelihatan beda lah, lebih kelihatan mahalnya gitu. Iya, nah, benar. Terus buat aku personal, kenapa aku suka banget Her ya, film Her, salah satunya alasan adalah karena sang saudara, aku lupa siapa nama saudaranya, maaf, tapi si Joaquin Phoenix ini pemainnya. Aku suka ketika sang saudara menggunakan warna ataupun lighting untuk menggambarkan suasananya, tanpa harus dikasih tahu. Suasananya lagi apa? Suasananya sedang apa, lagi sedih, lagi gimana, lagi bahagia, itu digambarkannya dengan warna. Dan aku suka film-film yang kayak gitu-gitu. Salah satunya Her, dan salah satunya lagi ya film ini gitu, karena aku suka dia itu beberapa momen, contohnya tuh kayak pas awal-awal gitu nggak? Awal-awal banget, ada scene Prilly lagi nangis, itu kan warna biru tuh. Yang mana ya? Paling awal banget. Aku nggak sih jujur. Awalnya itu warna biru semua, tiba-tiba ganti ke warna biasa, natural, warna pink gitu, merah. Jadi kayak misalkan kita di awal tuh kayak biru semua itu kelihatan kalau dia tuh emang lagi sedih gitu. Tiba-tiba kasih warna yang aku lupa, warna merah gitu ya. Jadi kayak kayak jadi diri dia kayak pas lagi normal nih orangnya gitu. Dan juga masih banyak beberapa momen yang emang dia mainnya color aja. Color gradingnya keren sih buat aku. Iya, kayak apa? Misalkan di warna di belakangnya antara ketika Prilly sama Ed lagi ngomong tuh ada warna apa ya? Aku lupa deh. Warna kuning. Ada dua warna yang berbeda, kuning gitu lah. Dan juga yang aku suka adalah ketika pas flashback. Flashback itu kan dia pakai warna kekuningan gitu kan. Jadi ketika kita udah tahu nih di awal-awal, warna kuning itu buat flashback. Ke depan-depannya ketika kita nonton film ini ada scene yang warna kuning, kita tahu langsung ini flashback. Iya. Jadi tanpa dia menceritakan kalau ini flashback, itu udah tahu dari warna ini warna flashback nih. Kayak gitu-gitu sih aku yang suka sih. Iya benar. Aku juga sebenarnya aku agak bingung sih karena perbedaan antara Kukira Kau Rumah dan ketika berhenti di sini tuh
untuk color gradingnya tuh terlalu jauh banget. Kalau misalkan yang kukira, mohon maaf ya, yang kukira kau rumah itu kayak standar. Itu standarnya another drama movie aja gitu. Iya. Ditambah dengan ending random yang sangat-sangat random itu. Nah, itu jadi kayak short movie doang gak sih? Iya. Tapi kalau di sini itu kayak kelihatan kayak film mahal gitu, yang punya arti, yang punya makna tersendiri gitu. Iya bener-bener sih. Terus juga kayak propertinya, aku suka properti misalnya di kamar Dita tuh. Oh iya di iya kamar gitu. Kosannya itu tuh kayak dindingnya warna hijau, colorful banget. Colorful lah gitu. Colorful banget. Ya jadi cukup drastis ya bedanya. Iya, drastis. Drastis banget sih bedanya sih. Terus juga teknologinya menurut aku AI-nya nggak terlalu kelihatan too much, tapi ya pas aja gitu. Logis aja iya, gitu. Iya, ada kok nanti pasti kayak gitu kan, mungkin ada gitu. Iya, dan sok dan juga kan kayak misalkan si ad-nya tuh dibuat dia nggak terlalu jelas, ngerti sih, kayak hologram tapi nggak lebih bagus dikit. Iya. Dan menurut aku ya mungkin aja hal seperti itu terjadi gitu. Yes. Dan mungkin benar atau enggak ya, ini nggak tahu benar atau salah. Kan ad itu digambarkannya warna ungu pas aja hologram. Iya, ungu gitu. Dan kita pernah bahas ini di Sleep Call. Warna ungu adalah warna. Oh iya ya. Iya. Tapi gini loh, kalau kita nyadar dia tuh jadi warna ungu ketika selain yang dia ngomong, Hai Dita, kamu lapar yang gitu-gitu. Iya. Selain itu kan, iya. di situ dia masih agak kuning. Tapi begitu kayak misalkan yang dia ngobrol seperti layaknya manusia. Oh iya. Gitu warna ungu. Dan ungu adalah gambaran warna imajinatif gitu. Jadi kayak, aku dari awal ketika dia masang ungu, aku awalnya tuh kayak, masa iya sih dia imajinatif segala macam gitu. Karena dia benar-benar warnanya cukup beda kan. Warna ungu tuh sama yang sebelumnya dia masih jadi AI biasa. Kok agak kuning gitu. Iya, maksudnya itu apakah buat aku emang dia sengaja mengganti warna itu atau ada maksud tertentu nih? Iya. Cuman ketika dia di akhir-akhir ketika udah ketemu Bagil, aku ngerti dia emang sengaja ganti warnanya ke warna ungu gitu. Lebih bener ungu banget kan itu. Iya. Tapi berarti aku masih agak kurang paham. Jadi emang yang diajak jogging bareng atau apa itu adalah imajinasinya. Maksudnya iya. Dia emang make Dita, tapi agak Dita lebihkan gitu ya. Iya, jadi dia mental health-nya udah keganggu, jadi seakan-akan dia tuh lagi ngobrol gitu. Padahal emang omorannya tuh ya standarnya Google gitu kan. Iya, makanya si Bang Jul ngomong, ya itu yang kayak gitu. Dari dulu kayak gitu. Dari dulu tuh kayak gitu, nggak pernah ngobrol apa kabar gini gitu, enggak gitu. Terus ada yang mungkin udah banyak yang nonton kali ya film ini di bioskop dan sekarang juga udah di Netflix. Ada di Netflix ya, by the way. Iya. Ada Mencuri Raden Saleh cameo-nya. Itu ini sih, aku udah tahu sih sebelumnya. Kebetulan kita nggak nonton di bioskop, nontonnya di Netflix. Udah tahu sih kalau mereka ada kan datang. Cuman aku cukup jarang loh ngelihat Iqbal ada menjadi cameo di suatu film. Iya, mungkin pernah karena sih di Comic 8 gitu, belum pas dia masih CJR. Oh iya, dia masih zaman dulu kan. Ya mungkin menurut aku ini sih menunjukkan kedekatan dengan Mencuri Raden Saleh mainnya ya, antar pemain-pemainnya. Padahal emang Prilly kan nggak ada di Raden Saleh kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Si Uma Sahabnya, Uma Sahabnya jadi Gofar. Iya, cukup spesial sih dengan adanya mereka ya. Buat aku sih nggak tahu, cukup kaget sih jadi. Iya. Apakah itu tanda akan ada Mencuri Raden Saleh kedua gitu? Iya, kayaknya sih mungkin iya sih. Mungkin sih ya. Jadi itu dia pembahasan movie talk kita pada kali ini. Intinya kalau dari gue, jujur gue sering bilang kalau misalkan gue itu pribadi nggak suka nada cheesy drama gitu. Temen buat gue ini drama tapi bukan masalah percintaan sih. Karena di film ini tuh banyak makna, banyak meaning yang lekat lah, yang masalah kehilangan gitu. Gitu sih. Dan juga kalau misalkan perbandingan dari film pertama dan film kedua cukup jauh, cukup drastis banget sih. Kita udah bikin movie talk-nya yang Kukira Kau Rumah. Dan kalau dibandingin sama film ini sangat-sangat jauh lebih bagus gitu. Improve-nya banyak banget. Dalam waktu 2 tahun tuh gila sih. Uma Syahab keren sih kata aku. Kalau menurut Hani? Iya, sama sih, film ini bukan film cheesy biasa. Banyak Umay dan Prilly kembali dengan meaning-meaning yang sangat dalam. Yang emang kayaknya pesan-pesannya tuh ya wajib lah kita tonton. Gitu. Dan juga by the way, persamaan film 1 dan kedua adalah sama-sama berawalan K gitu. Oh iya. Dan yang ketiga K juga nih, mungkin ya. Ketika berhenti ini Kukira Kau Rumah. Ketika berhenti di sini. Ya kita lihat lah. Pokoknya jujur dengan film ini, aku menantikan sih film-film Umay Syahab dengan... Jujur dengan film ini, aku tuh
jadi menantikan deh film karya-karya Uma Syahab tuh kedepannya bakal kayak gimana gitu. Iya. Karena dengan 2 tahun aja itu improve-nya tuh gila-gilaan. Kebayang nggak sih kalau film selanjutnya kayak apa gitu? Iya sih. Jadi patut ditunggu sih. Iya. Dan dia salah satu sutradara muda ya. Yes. Jadi sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.